Halo semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Yosefit Saputra dengan NPM 19180110055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyatnya. Pengertian HAM menurut para ahli. Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai pengertian hak asasi manusia. Di antaranya adalah 1. John Locke. John Locke mengungkapkan bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Yang kedua, ada John Matterson. Pengertian HAM menurut John Matterson adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, ada Miriam Budiarjo. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Yang keempat ada Profesor Kunchoro Purbo Pranoto. Menurut Profesor Kunchoro Purbo Pranoto, hak asasi manusia merupakan suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan, sehingga bersifat suci. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri pokok yang mendefinisikan makna dari HAM itu sendiri. Ciri yang pertama yaitu hakiki. Hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Hal ini dapat diartikan bahwa hak asasi manusia merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Bagaimanapun juga, hak asasi manusia ada di sepanjang kehidupan manusia. Apabila hak asasi manusia dihapuskan, maka meniadakan manusia itu sendiri. Yang kedua, universal. Ciri-ciri hak asasi manusia selanjutnya adalah universal. Universal berarti keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, maupun waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, hak asasinya harus dihormati dan juga dijunjung tinggi. Hak asasi manusia bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak untuk hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya. Ciri yang ketiga yaitu tetap. Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna, HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup yang lainnya. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan ataupun diambil secara sepihak, karena hak asasi manusia akan terus ada di dalam diri manusia. Yang keempat, utuh. Ciri pokok hak asasi manusia selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lainnya. Contoh-contoh HAM.
Terdapat banyak contoh HAM yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Berikut beberapa contoh HAM. Hak asasi pribadi atau personal human rights merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh-contoh dari hak asasi pribadi yang melekat pada setiap manusia. Yang pertama, ada hak kebebasan mengemukakan pendapat. Yang kedua, kebebasan dalam berorganisasi. Lalu ada hak menjalankan dan memeluk agama. Yang keempat, ada kebebasan untuk bepergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat. Yang kelima, ada hak untuk tidak dipaksa dan juga tidak untuk disiksa. Yang kelima, hak hidup, berperilaku, tumbuh, dan juga berkembang. 2. Hak asasi politik atau political rights. Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Berikut adalah contoh hak asasi di dalam lingkup politik. Yang pertama adalah hak memilih dalam pemilihan. Misalnya, pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati, bahkan ketua RT. Lalu yang kedua adalah hak untuk dipilih di dalam pemilihan. Yang ketiga adalah mendirikan partai politik. Yang keempat, diangkat di dalam jabatan kepemerintahan. Yang kelima, kebebasan dalam kegiatan pemerintahan. Yang keenam adalah hak memberikan usulan-usulan ataupun pendapat yang berupa usulan petisi. Hak asasi peradilan atau procedural rights merupakan hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Hak asasi dalam peradilan melingkupi pertama, menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Kedua, hak untuk mendapatkan hal yang sama dalam berlangsungnya proses hukum, baik itu penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Yang ketiga adalah mendapatkan pembelaan dalam hukum. Yang keempat, memperoleh kepastian hukum. Yang kelima, mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Contoh hak asasi dalam lingkup sosial budaya, yang pertama, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat. Yang ketiga, memperoleh jaminan sosial. Yang keempat, hak untuk berkomunikasi. Yang kelima, hak untuk memilih menentukan pendidikan. Hak asasi hukum atau legal equality rights. Setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Berikut adalah contoh hak asasi terkait hukum. Yang pertama, hak yang sama dalam proses hukum. Yang kedua, mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak dalam perlakuan yang adil atau sama dalam hukum. Yang keempat, hak mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Hak asasi ekonomi atau property rights. Hak asasi menyangkut ekonomi berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk melakukan aktivitas ekonomi, baik itu membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Contoh dari hak asasi ekonomi adalah 1. Kebebasan dalam membeli sesuatu. 2. Kebebasan mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak. 3. Memiliki pekerjaan yang layak. 4. Kebebasan melakukan transaksi. 5. Memiliki sesuatu. 6. Hak untuk menikmati sumber daya alam. Undang-undang yang mengatur hak asasi manusia. Hal-hal mengenai HAM telah diatur oleh undang-undang di setiap negara. Di Indonesia, hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28. Pasal 28A, yaitu berisi setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, ayat 1, yaitu setiap orang berhak untuk membentuk keluarganya. Berisi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat kedua, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, ayat 1 berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang berarti setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan manusia. Ayat yang kedua berbunyi setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D. Ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat yang kedua berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat yang ketiga, setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E. Ayat 1 berbunyi setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Di sini berarti setiap orang berhak bebas untuk memilih agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran serta memilih status kewarganegaraan. Ayat yang kedua berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F berbunyi setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang berarti setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G. Ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Di sini berarti setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari ancaman. Ayat kedua berbunyi setiap orang berhak untuk bebas dan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain, yang berarti setiap orang bebas dari penyiksaan dan memperoleh suaka politik. Pasal 28H. Ayat 1 berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang berarti setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Yang kedua, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesehatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan. Ayat ketiga, yaitu setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 28I. Ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hak hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat kedua, yaitu setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat ketiga, yaitu identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan perbedaan. Ayat keempat, yaitu perlindungan, permajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Yang kelima, yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara, hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 28J, ayat 1, setiap orang berhak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua,
Dalam menjalankan hak kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sekian penjabaran mengenai hak asasi manusia dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga ilmunya bermanfaat.